Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Kau sama sekali bukan lawanku. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Chen Ping tampak misterius dan menyimpan pedang pembunuh naga. Pria berjubah hitam itu menatap Chen Ping, ekspresinya berubah-ubah. Lalu tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, "Kamu punya latar belakang." Ya, Chen Ping mengangguk. Bahkan pemilik tangga ini mulai memberimu kelonggaran, yang menunjukkan bahwa kamu punya latar belakang yang cukup kuat. Pria berjubah hitam itu juga menyadari bahwa pemilik tangga itulah yang memberi Chen Ping kesempatan. "Bagaimana? Apakah kau mau keluar bersamaku? Aku akan membawamu pergi, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Chen Ping bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi sendiri. Aku tidak dipenjara. Aku memenjarakan diriku sendiri di sini. Aku bahkan memohon kepada pemilik tangga itu untuk waktu yang lama sebelum dia setuju." Chen Ping tercengang, menatap pria berjubah hitam itu dengan tak percaya. "Mengapa? Mengapa kamu ingin memenjarakan dirimu sendiri? Apakah itu hanya untuk mendapatkan sumber daya di dunia ini di dalam tangga?" Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, "Dengan sumber daya yang begitu sedikit, aku tidak bisa menyerahkan kebebasanku." "Lalu mengapa kamu melakukan itu, senior?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu." Pria berjubah hitam itu menatap Chen Ping, lalu berkata, "Ikutlah denganku." Oke. Chen Ping mengikuti pria berjubah hitam dan berjalan menuju bagian dalam aula. Li Chunfeng, Shen Zian dan lainnya sedang menunggu di aula. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, atau di mana dia berada, tetapi Chen Ping hanya merasakan cahaya di depannya semakin terang. Kemudian, sebuah rumah muncul di depan Chen Ping. Rumah itu tampak sangat sederhana dan unik, dengan pintu kayu dan dua baut tembaga di atasnya. Pria berjubah hitam mendorong pintu dan masuk, dan Chen Ping mengikutinya. Namun begitu dia masuk, Chen Ping langsung tertegun. Dia melihat seluruh ruangan dipenuhi kain kasa sutra merah muda, yang terlihat sangat hangat. Ada juga boneka kain di ruangan itu, lucu sekali. Chen Ping tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pria dewasa dapat tinggal di ruangan seperti itu. Namun tak lama kemudian, Chen Ping melihat seorang wanita duduk di atas tempat tidur, mengenakan gaun berwarna merah jambu, matanya terbuka lebar, menatap keluar tanpa berkedip. "Siapa ini?" Chen Ping memandang wanita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak merasakan ada nafas dari wanita itu. Jika ada napas, Chen Ping akan tahu bahwa ada seseorang di ruangan itu. "Istriku," kata pria berjubah hitam itu, dan menyerahkan bangku kepada Chen Ping, "Duduklah." Chen Ping duduk tanpa ragu-ragu dan bertanya, "Apakah istrimu, apakah dia sudah meninggal?" Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, "Dia telah meninggal selama hampir 1000 tahun." 1000 tahun. Chen Ping terkejut. Pria berjubah hitam ini sungguh tergila-gila. Istrinya telah meninggal hampir 1000 tahun, tetapi jasadnya masih terawetkan. Kau menggunakan metode rahasia untuk mengawetkan tubuh istrimu. Ini tidak adil baginya. Dia tidak akan bisa bereinkarnasi. Kata Chen Ping, "Istriku memintaku melakukan ini. Dia tidak ingin bereinkarnasi. Dia hanya ingin bersamaku. Dia berkata bahwa kita bisa bersama ketika aku cukup kuat untuk menghidupkannya kembali." Setelah lelaki berjubah hitam itu selesai berbicara, dia menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. "Kau menjebak dirimu di tangga menuju surga hanya untuk berlatih dan bisa hidup kembali?" Chen Ping bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, "Kekuatanku tertahan di sini. Bahkan jika aku berlatih, mustahil untuk berkembang banyak. Hanya saja di sini, tubuh istriku dapat dipertahankan dengan lebih baik. Meskipun aku tidak bisa menghidupkannya kembali, ketika aku melihat jasadnya, aku selalu merasa seperti dia bersamaku."
Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrimu. Chen Ping teringat Tuan Si. Pada saat itu, Tuan Si dapat dengan mudah menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah hancur total. Benarkah? Jika kau bisa menghidupkan kembali istriku, aku bisa melayanimu selama 300 tahun. Kata lelaki berjubah hitam itu dengan mata berbinar. Kebangkitan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi aku perlu bertanya. Lagi pula, istrimu sudah meninggal selama hampir 1000 tahun. Tetapi Tuan Si dapat langsung menghidupkan kembali seseorang yang jiwa dan raganya telah hancur, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghidupkan kembali istrimu. Kata Chen Ping, orang-orang yang jiwa dan raganya telah hancur dapat dibangkitkan. Tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk membangkitkan istri saya. Mohon hubungi Tuan Si sesegera mungkin. Pria berjubah hitam tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat ini saya tidak bisa menghubungi Tuan Si, tetapi saya yakin suatu saat dia akan menemukan saya, dan kemudian saya bisa meminta bantuannya. Chen Ping berkata jujur, Tuan Si selalu muncul tiba-tiba, dan Chen Ping tidak pernah tahu di mana Tuan Si berada. Jika itu bisa menghidupkan kembali istriku, aku rela mengorbankan kemampuanku dan nyawaku. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit bersemangat. Sangat sedikit pria yang tergila-gila sepertimu di dunia ini. Jika istrimu masih hidup, dia akan senang. Chen Ping berkata dengan emosi. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya orang jahat. Saya membunuh istri saya. Kamu membunuh istrimu. Chen Ping terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu tergila-gila membunuh istrinya sendiri? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, lalu perlahan melepas jubah hitamnya. Pria itu kurus dan pucat, seperti vampir. Saya dan istri saya tumbuh bersama. Kami berlatih bela diri bersama, mendaki gunung bersama, dan bahkan mandi bersama. Bakat istriku lebih tinggi dari bakatku, dan wilayah kekuasaannya selalu lebih tinggi dari wilayah kekuasaanku. Kemudian, kami menikah dan menjadi rekan kultivasi ganda. Meskipun istri saya sering membantu saya, alam saya tidak akan pernah bisa melampaui alam istri saya. Secara perlahan, chauvinisme laki-laki dalam diriku mulai terlihat. Melihat istriku lebih kuat dariku, aku merasa enggan menerimanya. Kemudian, aku diam-diam berlatih ilmu sihir, dengan harapan bisa menggunakannya untuk melampaui istriku. Kemudian, aku benar-benar melampaui istriku. Kekuatanku tumbuh dengan cepat, tetapi seluruh pola pikirku berubah. Nalarku dilahap habis. Demi berlatih, aku menghisap darah orang-orang tak berdosa. Aku menjadi iblis. Istri saya akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan diri saya, jadi ketika berlatih kultivasi ganda, dia secara paksa menyerap kekuatan sihir dalam tubuh saya. Pada akhirnya, untuk menghindari menjadi iblis, istri saya merusak jiwanya sendiri, dan pada akhirnya hanya tersisa tubuh fisik. Saya terbangun, menatap jasad istri saya, dan merasa menyesal, tetapi sudah terlambat. Sudah hampir 1000 tahun berlalu, dan tubuhku masih terkikis oleh kekuatan sihir dan belum pulih sepenuhnya. Istriku tidak pernah berbicara padaku lagi. Sekarang aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong setiap hari. Saat pria itu berbicara, air mata mulai mengalir dari matanya. Chen Ping tidak tahu bagaimana menghibur pria itu. Mungkin hanya dengan mengalami hal semacam ini seseorang dapat memahami rasa sakitnya. Siapa namamu? Aku bahkan tidak tahu namamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Seharusnya tidak sulit untuk menghidupkan kembali tubuhmu jika tubuhmu diawetkan. Kata Chen Ping. Namaku Musa, kata lelaki itu, lalu dengan sentuhan lembut tangannya, tubuh istrinya memasuki ring, aku ikut denganmu. Setelah melihat ke seluruh ruangan, Musa melambaikan tangannya, dan seluruh ruangan pun dilalap api. Chen Ping mengikuti Musa kembali ke aula utama. Ayo pergi. Chen Ping mengikuti Li Chunfeng dan yang lainnya dan berkata, kelompok itu meninggalkan lantai 4. Saat ini, 4 lantai tangga menuju surga telah ditutup dan tidak ada lagi.
Tuan Chen, apakah Anda masih akan ke lantai 5? Musa bertanya. Aku tidak akan pergi sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah kepingan giok dari tangannya. Ini adalah kepingan giok keempat dari Great Array of Heaven and Earth. Pada saat ini, batu giok ini benar-benar memancarkan cahaya redup. Chen Ping tahu bahwa slip giok keempat akan segera dibuka. Selama dia membuka lembaran giok keempat, susunan besar langit dan bumi akan muncul. Tuan Chen, apa ini? Musa bertanya dengan rasa ingin tahu. Giok-giok formasi agung langit dan bumi. Selama giok ini dibuka, formasi agung langit dan bumi akan muncul. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan formasi besar langit dan bumi, dan kamu bisa kembali ke surga. Kata Chen Ping sambil melihat slip giok di tangannya. Mata Li Chunfeng dan Shen Xian menyala karena kegembiraan. Jika formasi besar langit dan bumi hancur, mereka akan benar-benar bebas. Kakak Chen, kamu sibuk, ayo kita ke lantai 5 dulu. Ningxi berkata pada Chen Ping. Saudara Ning, hati-hati. Chen Ping mengangguk. Ningxi membawa Su Yuqi ke lantai 5, dan Chen Ping mulai membuka slip giok keempat. Chen Ping memegang slip giok itu, dan cahayanya menjadi semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang hendak keluar dari kepompong. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giok itu. Dengan masuknya kekuatan spiritual, rune kuno pada kepingan giok mulai berkedip dan melompat, menimbulkan ledakan suara mendengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dan menyebar ke segala arah dengan Chen Ping sebagai pusatnya. Langit tampak terkoyak oleh tangan raksasa tak terlihat, dan lingkaran sihir besar dan misterius perlahan-lahan muncul. Di atas lingkaran sihir, rune mengalir dan garis-garis saling bertautan, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Tak peduli apapun yang dilakukan para kultivator dunia surgawi, mereka tanpa sadar menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan menatap ke langit yang diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Beberapa orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa senjata ajaib di tangan mereka jatuh. Beberapa orang memperlihatkan rasa kagum di mata mereka, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat ke arah formasi tersebut, dan beberapa orang memiliki keserakahan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menghitung peluang yang tersembunyi dalam formasi tersebut. Ini, apa ini? Ini sangat kuat, kata seorang tetua berambut putih dengan suara gemetar. Dia telah berlatih selama ratusan tahun tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mungkinkah itu formasi agung langit dan bumi yang legendaris? Seorang kultivator muda mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dengan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Sudah muncul. Formasi besar langit dan bumi sudah muncul. Saudaraku, kita akan segera bisa kembali ke surga. Setan formasi memandang formasi besar langit dan bumi dan merasa gembira bagaikan anak kecil. Leluhur pola ilahi menatap formasi besar langit dan bumi di langit, air mata mengalir di wajahnya. Jauh di utara, iblis api yang diselimuti api menatap formasi besar langit dan bumi dengan ekspresi emosi yang dalam. Pada saat ini di dunia surga dan manusia, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang terperangkap di surga. Mereka sangat gembira saat ini. Sudah ribuan tahun penantian. Formasi besar langit dan bumi akhirnya muncul. Sekarang mereka hanya perlu menunggu seseorang yang menghancurkan formasi itu muncul. Maka mereka akan benar-benar bebas. Saat Chen Ping melihat formasi agung langit dan bumi yang terbuka di hadapannya, dia merasa sedikit gembira tetapi juga agak gelisah. Dia tahu betul bahwa terbukanya formasi besar langit dan bumi ini niscaya akan menimbulkan gelombang besar, dan dia sudah berada di pusat badai itu. Tuan Chen, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Bisakah Anda menghancurkannya sekarang? Li Chunfeng bertanya pada Chen Ping dengan penuh semangat. Chen Ping menggelengkan kepalanya,
saya baru saja memunculkan formasi langit dan bumi sekarang. Saya masih perlu mempelajari cara menghancurkan formasi itu. Tuan Chen, Anda pelajarilah, kami akan melindungi Anda. Shen Zian juga berkata dengan bersemangat. Oke, Chen Ping mengangguk, lalu tubuhnya perlahan melayang ke udara, matanya menatap formasi besar langit dan bumi, dan dia jatuh ke dalam keadaan tanpa pamrih. Pada saat ini di Sekte Huofen, Wen Haotian tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening dalam. Leluhur, formasi besar langit dan bumi telah muncul, dan seseorang mungkin mencoba menghancurkannya. Wen Nansing memasuki ruang rahasia dan berkata kepada Wen Haotian, hentikan dia, waktunya belum tepat. Kita tidak bisa membiarkan formasi besar langit dan bumi hancur. Setelah Wen Haotian melihat peti mati perunggu itu, dia memberi perintah kepada Wen Nansing. Ya, Wen Nansing mengangguk. Segera, di Sekte Huofen, sejumlah besar kultivator, yang dipimpin oleh Wen Nansing, langsung menuju ke tempat Wuang. Kakak beradik Wen Qing dan Wen Xi ada di antara mereka. Kakak beradik ini lari kembali saat Chen Ping bertarung dengan 4 dunia bawah.